Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, insya Allah pada kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Karena saya basicnya itu adalah praktisi al-hijamah atau bekam. Ini ada pengalaman langsung kepada klien atau pasien. Jadi waktu saya ke Pemalang ya. Pemalang ini ya, saya memang aslinya di sana, kemudian saya nengok sama orang tua saya, kemudian ini masih saudara ya, jadi om ya. Nah, di situ biasanya kalau saya ke Pemalang ini, ke rumah ibu, itu biasanya pasien antri gitu ya. Pernah mulai jam 7 itu selesai sampai jam 10 ya, 10 malam itu enggak berhenti itu ya. Itu di awal-awal saya menjadi praktisi, waktu itu masih bekam ya. Itu banyak antri. Tahu saya pulang, maka tetangga, saudara itu pada berdatangan minta dipekam itu. Nah, kemudian setelah saya pulang, ada perencanaan pulang ke Pemalang, kemudian saudara ini ada yang tahu, kemudian datang, kemudian saya cek nadi, lidah. Kalau dilihat analisanya, ini memang sebenarnya energinya itu hanya pas-pasan ya. Pas-pasan artinya dia tidak energinya yang kuat ya, artinya energi yang berlebihan tidak, dia cukupan saja ya, cukupan saja. Nah, tensinya juga biasa di bawah 120 sih, tapi ini kebiasaan. Jadi saya amati memang energinya itu di batas cukupan lah ya, cukupan. Kemudian minta bekam karena sirahnya kadang-kala ya, kepalanya itu agak nyeri, kemudian leher kenceng, punggung kenceng kayak gitu. Saya raba di punggungnya, di lehernya juga kelihatan tegang gitu ya. Jadi tidak lentur lah ya. Itu agak keras itu, tegang. Nah, saya kira karena jarang ketemu, kemudian sekali ketemu, dan kalau saya berdekatan sih bisa bertahap ya, bisa bertahap. Misalnya 5 titik dulu atau berapa titik. Nah, ini karena saya domisili di Purwokerto, terus pulangnya jarang ya, Jadi ya ibarat kata sekaligus lah mau ketemu kan itu. Kebetulan ketemu, saya ambil titik banyak itu pada waktu itu ya, sekitar 11 titik lebih mungkin ya kan, dari kepala ya memuhis, kemudian leher biasa, di antara bahu ya, kahil, kemudian di sini ya. Kalau dulu kan titiknya al-katifain ya, di pundak itu. Kalau sekarang dasar ya, di titik sunahnya yang 9 sunnah itu sekarang tidak di PPI itu al-katifain tiadakan ya, karena dasar daripada Dewan Suro itu tidak menemukan hadis yang sahih yaitu titik di pundak ya, artinya al-katifain. Kalau dulu ya titik ini adalah titik al-katifain sampai punggung sampai pinggang. Jadi rata saya hitung sekitar 11 lebih lah, 11 ya, 11 telulas ya, 13 itu pokoknya antara 11 sampai 15-an lah yang saya ingat itu. Nah, setelah saya bekam ternyata keluarnya alhamdulillah maksimal, dan sampai om saya itu bilang wah enak, ringan itu pertama. Nah, tetapi setelah bekam selesai ya,
Saya kira maksimal karena keluarnya juga lumayan, kemudian katanya ringan, enak ya, wajah juga seneng gitu kan. Nah ternyata setelah habis bekam malamnya itu jadi badannya lemes gitu, kemudian dia sakit sampai 3 hari itu, ngabari sakit sampai 3 hari. Akhirnya saya amati lagi, saya evaluasi lagi, kenapa gitu. Nah, kesimpulannya ternyata ya kami simpulkan dengan pasien-pasien yang sama ya mengalami, jadi kriteria orang-orang yang dibekam itu ada yang efeknya langsung ya, kemudian dia energinya tetap tidak ngedrop, nyaman saja, bahkan dia efeknya misalnya kenceng di sini leher, kepala nyeri, bisa langsung sembuh gitu. Jadi setelah bekam selesai juga keluhan itu hilang gitu. Nah, ada yang prosesnya ternyata sakit dulu gitu, sehari sakit, habis itu nanti enak. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada yang sakitnya itu sampai seminggu, ya, setelah itu enak gitu. Nah, dari masing-masing klien atau pasien yang mengalami seperti itu, setelah saya amati ternyata sangat menentukan hasil analisa dan diagnosa hubungannya dengan energi pada individu masing-masing ternyata itu. Kalau orangnya berlebihan ya energinya, panas berlebihan, lidah merah, kemudian nutrisi cukup, ya kan? Ini bisa langsung enak, keluhan leher kaku, punggung kaku, atau kepala agak tidak nyaman ya, nyeri berat ya pada kepala, itu bisa langsung nyata. Karena apa? Energi dasarnya dia cukup. Nah, bagi orang yang di atas ya, kalau yang ekses kan berarti ini angka normal, ini kalau berlebihan itu biasanya langsung enak. Nah, ini normal, kemudian agak ya, dia agak di atas normal, itu dia enak, energi juga oke, tidak ada masalah itu. Nah, kalau yang dia berlebihan itu rasanya langsung enak banget, kalau ini enak lah, lumayan itu, ya, tapi tidak banget itu. Nah, yang pas-pasan ini ya. Ini saya ketemukan di ini tadi om saya itu sendiri. Dia sakit 3 hari setelah bekam karena tadi energinya itu hanya cukupan saja. Dan pada waktu itu tidak saya jelaskan apa yang harus dilakukan setelah bekam. Jadi habis bekam ya biasa, makan seperti biasa saja, tidak dikasih konsep yang holistik ya. Artinya pola makan harus diatur ya. Sekarang ya alhamdulillah memahami kondisi seperti itu, sehingga kalau energinya pas-pasan, dia dibekam dengan titik yang banyak, paling tidak saya kasih nasihat atau kasih arahan supaya dia bagaimana makan atau minum ramuan atau minuman-minuman yang memang memulihkan energinya dia. Sekarang bisa, kalau dulu enggak. Di awal-awal itu ya saya bekam saja, enggak pernah saya sampaikan terkait dengan masalah pola makan itu. Padahal kalau disampaikan pola makan setelah bekam itu biasanya dia cepat pulih ya. Kalau dulu belum tahu ya, saya hanya mengamati saja, ternyata itu di energi yang pas-pasan ketika dibekam dengan titik yang banyak, nah itu bisa membuat dia sakit itu walaupun setelah 3 hari langsung enak gitu, dan keluhan yang selama ini yang sering pusing tadi ya itu juga bisa hilang gitu, dia terasanya setelah 3 hari 4 hari masuk ke 5 hari dan seterusnya itu sudah nyaman, enak gitu. Setelah saya itu tanyakan lagi, ternyata sudah enak kan, keluhan-keluhan yang sebelumnya itu ada itu bisa hilang gitu. Tetapi prosesnya ternyata dia sakit dulu. Setelah bekam itu mengalami sakit. Nah, maka kesimpulan saya mengacu kepada konsep holistik. Jadi
semua klien kondisi berbeda. Maka kita harus cerdas, kita harus benar-benar bisa mendeteksi klien ini yang kita bekam itu kondisinya bagaimana. Jadi kalau bagi yang ekses, dia kelebihan panasnya, kelebihan energinya, kelebihan nutrisinya, energinya sangat cukup, maka habis bekam ndak usah dikasih arahan, artinya pola makan ndak apa-apa, langsung enak gitu. Pokoknya energi yang di atas normal itu ya dia nyaman-nyaman saja itu, ndak ada masalah. Nah, catatan bagi yang dia energinya cukupan saja, kemudian diambil titik yang banyak walaupun tidak pingsan ya, ini paling endah untuk menggantikan energi yang sudah dikeluarkan pada waktu bekam ini, dia harus ditopang dengan pola makan gitu. Dalam hal ini berarti asupan. Kalau asupan itu berarti apa yang dimakan, apa yang diminum, ya kan. Lah bagi yang pas-pasan ini, ketika bekamnya itu dengan titik yang banyak, paling endah minum air hangat, kemudian herbal-herbal yang sifatnya menghangatkan. Contoh misalnya ramuan ginseng, jahe, lengkuas, merica, dan seterusnya yang hangat-hangat campur madu misalnya. Kemudian habis itu makan sate. Ini bagus untuk memulihkan segera energi yang terbuang pada waktu melakukan al-hijamah. Kayak gitu. Kemudian yang di bawah normal, ya kan, itu paling rendah sebelum dibekam, kasihlah dia minuman yang hangat, herbal yang mengeluarkan energi, misalnya super antibody dan seterusnya, ya kan, dengan herbal tonikum energi itu bisa masuk dulu, atau minum minuman yang menghangatkan dicampur madu, diminum dulu, nanti setengah jam baru dibekam. Ambil titiknya tidak usah banyak, 3 cukup lah, maksimal 5. Habis itu diarahkan untuk bagaimana pola makan itu yang menguatkan energi, memulihkan kondisi setelah dibekam. Misalnya diarahkan untuk makan makanan daging itu, protein hewani, itu untuk memulihkan ketika orang itu kondisinya itu di bawah normal gitu. Jadi sebelum dibekam dikasih ini tonikum energi, kemudian setelah hangat, kemudian dia dioles minyak hangat ya. Terus titiknya tidak usah banyak. Nah setelah bekam diarahkan ya makan makanan yang memulihkan tenaga, dalam hal ini biasanya protein hewani, biasanya begitu, ya kan. Jadi harus ada pola, baik yang energinya di bawah normal maupun yang normal pas-pasan, kemudian yang di atas, yang ekses atau berlebihannya sudah over lah ya. Tapi bukan berlebihan cairan ya, atau dinginnya tubuh bukan, tapi atau lembab ya, tapi lebihnya karena panas, lebihnya karena energi, lebihnya karena darahnya terlalu berlebihan dan bergejolak di dalam tubuh. Nah itu yang ekses berlebihan, tapi yang pas-pasan nanti menyelesaikan. Jadi kalau dia kondisinya normal, energinya pas-pasan ya paling 7 titik lah maksimal, itu umum ya, 7 titik atau 9 titik itu sudah maksimal banget, ya kan. Yang standar ya 5 atau 7 lah, itu yang normal kalau kita tidak perlu asupan yang lain. Tapi kalau sudah melebihi 7 titik, apalagi 11 titik lebih, itu paling tidak harus ada penopangnya setelah bekam. Itu makan makanan yang untuk memulihkan energi, seperti sate kambing muda dan seterusnya, kayak gitu. Nah, bagi yang ngedrop banget, dia harus dirawat dulu lah. 3-5 hari dikasih ramuan-ramuan yang menguatkan energi untuk mengisi nutrisinya supaya lidah tidak pucat, energinya tercukupi, baru dilakukan bekam. Nah, demikian insya Allah yang bisa saya sampaikan. Ini paling endah bagi orang yang mau belajar bekam dan dia mau jadi praktisi bekam itu dengan melihat ya, YouTube ini, paling endah ada gambaran. Paling enggak ada gambaran sehingga nanti untuk melayani calon-calon klien itu dia akan bijak dan akan mengarahkan yang terbaik. Jangan sampai mengalami seperti saya. Jadi pengalaman di lapangan yang sampai akhirnya pingsan, ada yang dibekam sakit dulu dan seterusnya. Paling enggak Anda semua ketika melihat video ini bisa memahaminya
dan harapannya adalah dalam pelayanan kepada klien itu sudah bisa melayani yang terbaik buat klien-kliennya. Jadi tidak mengalami seperti saya. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.